suka, saling cinta, saling hormat, saling kekal, saling ridho, musyawarah untuk sakinah. Maka ketika perkawinan yang itu mengikuti bimbingan perkawinan yang ini sudah berlangsung sejak lama. Alhamdulillah pada kali ini kita jadwalkan sebenarnya ada 6 pasang ya. Ada 6 pasang itu tadi sudah konfirmasi, yang 1 pasang lagi ke Sintang sehingga tidak bisa hadir. Kemudian yang 1 pasang ada keluarganya meninggal di Sungai sehingga izin tidak bisa, nanti siang akan hadir ya untuk mengikuti bimbingan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ulangi lagi karena kurang semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi as-solihin at-tayyibin fiha wa amma ba'd. Puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang kali ini kita diberikan nikmat yang begitu besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sungguh dikatakan orang yang bijaksana itu apabila dia diberikan nikmat dia pandai untuk bersyukur. Sholawat teriring salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW. Dari berbagai kesempatan kita wujudkan rasa syukur ini dalam setiap langkah kita untuk mengarungi bahtera rumah tangga. Ini kan kita sudah berada di gerbang. Nah, saya panggilnya ini catin ya, calon pengantin. Jadi nasihat pernikahan ini adalah merupakan agenda yang disusun atau yang dilakukan oleh setiap Kementerian Agama. Jadi wa idza stangso maka fangsok laku, dan istilahnya kita ini saling menasihat, apalagi nasihat masalah pernikahan itu. Jadi usia pernikahan itu tidak hanya nasihat untuk memasuki gerbang ini, bukan hanya awalnya saja, tetapi pertengahan dan akhirnya juga masih membutuhkan yang namanya nasihat. Nah, jadi para catin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini saya tidak berpanjang lebar, kita ambil poin-poinnya saja, poin-poin penting yang senantiasa dirumuskan oleh nasihat dalam rumah tangga itu banyak sekali. Kita bisa searching di TikTok atau segala macam. Tapi berbeda ketika kita menghadapi situasi real di rumah tangga, itu berbeda sekali. Betul dan nantinya kita akan merasakan itu sangat berbeda sekali. Nah, jadi saya membagi ada 5 nasihat pernikahan kali ini, saya bagi menjadi 5. Yang 4-nya ini dilakukan bersama-sama, yang satunya diprioritaskan. Nah, ingat, 4 ini dilakukan sama-sama, satunya diprioritaskan.
Yang pertama yang dilakukan bersama-sama yakni adalah niatkan menikah ini adalah untuk beribadah. Nah, nikah ini kita niatkan untuk beribadah. Kan kita lihat, kalau kita ngelihat maka disebutkan bahwa menikah ini adalah ibadah terpanjang. Sering kita dengar itu seperti itu. Memang betul. Ibadah terpanjang yang kita rasakan itu adalah menikah. Diambil dari bahasa Arab. Kata nikah ini diambil dari bahasa Arab, terdiri dari 4 huruf. Nah, 4 huruf. Huruf yang pertama itu adalah huruf nun. Huruf apa? Huruf nun. Nah, huruf nun di sini yang artinya yaitu adalah nikmat. Nah, nun di sini adalah nikmat. Nun itu titiknya di mana? Di atas, di tengah-tengah. Tidak terlalu tengah-tengah, tidak terlalu di atas. Nun itu berada di tengah-tengah. Nikmat. Kemana letak nikmatnya? Kemana letak nikmatnya yang disebutkan bahwa nikah ini adalah ibadah tadi? Di mana letak kenikmatannya? Salah satunya letak kenikmatannya itu adalah ketika kita memandang wajah pasangan kita. Jadi huruf nun ini kalau di dalam kaidah fikihnya itu dikhususkan untuk perempuan. Jadi huruf nunnya ini memang dikhusus dalam kaidah fikihnya itu dikhususkan untuk perempuan. Nunnya ini milik perempuan. Nah, nikmat. Nah, jadi apa namanya? Ketika kita masuk gerbang di pernikahan nanti itu kita istilahnya nikmat. Pertama, apabila kita melihat wajah pasangan kita itu merupakan thawaban, pahala yang luar biasa, pahala yang banyak. Bayangkan baru memandang wajah itu dihitung pahala. Lalu kemudian apa? Salah satu kenikmatan satunya lagi ya, kalau kita menyentuh atau memegang pasangan nanti setelah ijab kabul, nah kita menyentuh tangan istri kita atau suami kita itu juga dihitung pahala. Nah, dihitung pahala. Jadi nikmat yang kita rasakan itulah yang disebutkan bahwa nikah ini adalah banyak ibadah yang berupa thawaban, pahala tadi yang kita dapatkan. Banyak yang bandingannya itu luar biasa sekali. Contoh saja kalau kita menyiapkan air minum misalnya, kita menyiapkan air minum untuk suami kita, itu pahalanya itu sama dengan kita umroh lalu kemudian mencium hajar aswad. Nah, kalau kita mau ke Mekah, mau kemana itu kan susah betul. Mencium hajar aswad. Nah, kalau kita cukup hanya kita menyentuhkan kopi, menyentuhkan air putih apa segala macam, itu mengandung pahala yang begitu besar. Lalu kemudian nikmat yang begitu besar apabila juga kita menyiapkan segala sesuatunya itu dengan ikhlas. Nah, ikhlas. Kita ini memang betul-betul beribadah hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian setelah huruf nun, huruf kaf. Huruf kaf. Nah, kaf di sini adalah karomah. Nah, ketika kita itu memasuki gerbang pernikahan ini, maka dibukakanlah kesulitan-kesulitan kita. Nah, itu salah satu keberkahannya, karomah, kemuliaan
segala kesulitan-kesulitan kita itu dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan. Misalnya kalau kita belum bekerja, belum apa, bahkan posisi kita itu fakir, di bawah kemiskinan itu, ketika kita melangsungkan pernikahan ini dengan penuh rasa hikmah, dengan penuh rasa kegembiraan tadi ini, kita itu bisa dibukakan rezeki-rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala dari arah manapun. Nah, kemudian huruf yang berikutnya yaitu adalah huruf hamzah atau huruf alif. Huruf alif ini adalah istiqomah, artinya istiqomah. Huruf alif ini adalah huruf kita artikan istiqomah. Istiqomah kita istilahnya tidak rasa mahabbah, kecintaan kita itu kepada pasangan kita itu senantiasa istiqomah, tidak tolak sini, fokus saja kepada pasangan kita. Lalu kemudian huruf yang terakhir adalah huruf H. Nah, ketika kita melangsungkan pernikahan, ketika kita melangsungkan ijab kabul nanti, huruf H ini diartikan hikmah. Banyak pembelajaran yang belum paham itu terbuka. Banyak pelajaran-pelajaran yang kita dapatkan. Banyak pelajaran-pelajaran yang hikmah pelajaran. Jadi kita itu dalam berumah tangga itu banyak sekali kita itu tuntunan bagi kita. Kita bisa bertanya kepada guru-guru kita bisa bertanya kepada orang tua kita dan sebagainya. Itu untuk apa? Untuk supaya menjadi referensi kita dalam berumah tangga. Nah, kemudian yang kedua yang dilakukan kita bersama-sama tadi apa? 4 yang dilakukan bersama-sama, 1 yang diprioritaskan. Yang kedua yaitu adalah selalu menjaga komunikasi. Nah, selalu menjaga komunikasi. Hal-hal yang sepele saja. Ini nampaknya sepele berkomunikasi ini, akan tetapi komunikasi ini adalah salah satu pengikat yang paling kuat. Jadi komunikasi itu jangan ketika kita itu masih ta'aruf atau pacaran atau baru mengenal. Kita itu sering berkomunikasi, chat bermalam-malam. Kemana bang? Apa ya? Istilah saling berbalas, istilah komunikasi ini lancar. Sebelum dapatnya komunikasinya luar biasa. Chat sampai jam 12 malam sampai jam 1. Tidur ya bang, ini buka yang lain, buka chat yang lain rupanya. Nah, komunikasi. Nah, setelah kita berumah tangga, komunikasi juga harus, tetapi komunikasinya sudah agak berubah. Usah lupa makan bang, ingat asam lambung. Usah makan terlalu pedas, ladai 2 gigi ya. Memang diatur. Gitu. Jadi selalu jaga komunikasi sampai 10 pertama pernikahan itu, kemudian 10 kedua pertengahan, perak, perunggu dan emas sampai komunikasi itu berubah-ubah. Tetapi jalin komunikasinya itu tetap ada komunikasi. Saya kemarin itu mendengar kawan saya ketika lagi kongko dengan kawan-kawannya, istrinya chat, bang jam makan, hanya bahasa situ itu menyentuh saya juga, bang jam makan. Langsung dia minta maaf kepada saya, bang saya balik kok. Ngapa? Istri ngajak makan. Kalau udah usia 20 tahun pernikahan biasa kan, makan ya dulu, abang udah kenyang, aku segala makan ya. Komunikasi. Jadi dia membiasakan kebiasaan yang romantis.
istri saya tuh kalau nggak di kamar dan makan dia nggak makan, tahan dia nahan lapar, pulang kok. Jadi dia balik makan dua tiga suap, yang penting makan itu enggak sih dia mau kayak apa segala macam, enggak makan sama-sama ya. Enggak tahu lah niatnya apa, dia takut dia makan lain apa gimana, maklum lah kalau biasanya kena panggil segala macam kan. Lalu yang ketiga yang dilakukan bersama-sama tadi yaitu belajar untuk menerima kekurangan. Ini sama-sama ya. Ini memang sudah saya rancang, istilahnya saya pilih-pilihkan yang ringan saja, akan tetapi berat untuk. Makanya nikah itu misalkan golin itu ringan tapi berat, mudah tapi istilahnya bayangkan Pak, hanya selesai ijab kabul lalu kemudian itu kita resmi sebagai pasangan suami istri. Nah, menjalani ini yang bernilai ibadah, menyiapkan apa segala macam. Kemudian belajar untuk menerima kekurangan. Kita ini kan manusia itu banyak kekurangan. Makanya suami itu sebagai kepala rumah tangga juga harus memberikan pembelajaran, saling belajar, saling menasehati. Wa intastang soraka, saling menasehati. Kemudian yang bersamaan yang keempat itu adalah saling memberi maaf, memberi maaf apabila salah kita itu memberi maaf. Lupa misalnya, kita minta maaf. Sekecil apapun atau sebesar apapun kita harus saling, kata-kata maaf itu harus ada terucap. Karena itu bumbu-bumbu pernikahan itu kan selalu komitmen ketika pacaran saling mengenal, lalu kemudian ada rasa, lalu kemudian pernikahan ini itu yang disebut dengan istiqomah tadi itu, alif tadi itu, yaitu adalah kondisi hati kita, kondisi sikap kita, kondisi sikap kita itu selalu istiqomah. Kondisi sikap kita itu selalu istiqomah. Setiap apa-apa yang dilakukan, setiap apa yang ketika kita itu kepribadian yang baik, yang kita tunjukkan kepribadian yang baik. Lalu kemudian yang diprioritaskan, ini yang terakhir, itu yang diprioritaskan sangat-sangat itu adalah mematuhi suami. Nah, patuh terhadap suami. Rasa-rasanya kok enteng kepada suaminya, tugas istri kok makin berat. Kadang-kadang nanti setelah kita berumah tangga itu Bapak, sahabat-sahabat Jatin, nanti dalam berumah tangga itu kadang-kadang kita menghadapi hal-hal yang sepele. Nah, kita harus kenal juga pasangan kita nih. Harus betul-betul kenal karakter yang dia suka, itu harus kita kenal. Istri kita suka makan mangga misalnya, pas musim tidak ada mangga, ya istilahnya kita itu mengenal lah. Makanya ta'aruf itu adalah mengenal. Ada suami yang suka ini, ketika suami tugasnya kan biasa kebanyakan tuh dia di luar rumah, biasanya banyak keluar, ya nyari nafkah saja, banyak keluar. Nah, ketika dalam keadaan mencari nafkah ini, ketika dia kembali ke rumah, lihat rumah itu sudah, kadang-kadang suami itu nuntutnya tuh enggak terlalu gimana-gimana. Ada kawan saya tuh Pak, dia tuh enggak rapi, laki-laki ini kadang-kadang dia enggak rapi, tapi dia suka rapi.
ketika dia di rumah, ketika dia masuk rumah, pakaian itu berserakan. Mau tahu nggak caranya Pak? Bagaimana cepat bisa dikemaskan, dirapikan itu? Jatuhkanlah apa namanya, uang, taruhlah uang di situ. Oh dek, duit siapa yang ngaruh tadi itu? Hah? Taruh duit. Cuman ngambil duitnya aja ya. Ngambil duit. Nah, berarti duitnya kurang. Coba dia angkat lagi. Sampai tahu masih ada uangnya. Ternyata diangkat pakaian itu ada 50 lagi. Diangkat lagi ada 50 lagi. Jadi 50 sampai ke dapur berserakan kami pakaian. 50. Akhirnya finishnya di mana? Di lemari. Dimasukkan di lemari. Di freezer-nya lagi ada 150. Nah, besok diulang lagi. Besok kita lihat rapi tidak lagi. Oh, berarti istri harus peka juga. Oh, tadi pembelajaran yang luar biasa. Dia tidak ada, dia coba lah bersih, ngeluh dah uang datang nyari duit, ngeluh datangnya berserakan. Yang kuncinya Pak, yang pertama itu rumah beres, anak dijaga, anak dirawat. Itu paling suka suami Pak. Saya udah surprise kemana-mana itu. 2 itu. Pas dia guring, rasa kasur tuh udah rapi, nyaman gitu ya. Nyaman itu, langsung tertidur pulang. Tetapi kalau guring, lalu nengok kanan pakaian, nengok galah hanger, galah apa, la ilaha illallah, galah baju dal tuh, pokok rahasia rumah tangga kan dan tidak ada lagi. Ya Allah, lalu ambil jaket lagi, keluar lagi. Mana Bang? Nah, yang berikutnya modalnya berkemas, pintar jaga anak, ketiga masak. Harus ditanya dulu, hobi suami kita tuh makan apa? Dia suka agak asin ke? Dia suka hambar ke? Ada agak manis ke? Sama dengan senyum ibu. Jadi sambil senyum pegawai udah bulan tue atau anak mulai. Nah, banyak Pak gara-gara masakan itu. Hal yang sepele, masak kan. Hal yang sepele, abang kok sering makan di luar, nyaman kan, sesuai dengan selera. Kalau di warung itu kan banyak yang bisa kita makan. Nah, tetapi kalau di rumah tangga kita ya sesuai yang kita beli. Berikan 50.000, beli rendang kan, beli beli buku aja. Ya, beli rebung, jadilah dia rendang rebung. Nah, ingat Pak, ingat ibu-ibu ya, pandai berkemas, pandai jaga anak, kemudian pandai masak. Nah, walaupun kita tidak pandai, walaupun ngomong kali, oh Bang, saya ini agak terlalu pandai masak. Udahlah, masak Indomie itu tidak tahu. Nah, gitulah bahasa kita kan. Ya komunikasi tadi Pak, komunikasi kita harus berkomunikasi. Sampai, nah ada lagi istilahnya, bapak istri kita itu malas nyapu misal atau segala macam, jadi pancing lagi dengan duit tadi. Nggak usah lah duit terus. Kalau kita megang sapu pakai tangan. Kita belikan cincin. Jadi cincin nikah nggak usah lah dipakai terus, pakai yang ini ya, agak berat dikit besi.
Duplikatnya besi. Juga akan bukan dikit. Nah, kan zaman ini udah bergerak. Satu bergerak satu ya. Ditambah belikan lagi bulan depan, belikan lagi harga aja, belikan lagi. Gerak dua kan? Nah, udah bisa dah. Udah tuh semua dibelikan. 1, 2, 3, 4, 5 pakai. Ketika dia nyapu, akhirnya dia mau megang sapu, cuman belum bergerak, baru pegang. Ini belum nih. Belikan belum. Baru ada bergerak. Cuman dia bergerak ada bukan di kawal. Dia bergerak tangan suntik ya. Bergerak, belikan yang sebelahnya. Nah, dibelikan lagi sebelahnya. Tugas laki-laki kan gitu. Nah, barulah dia sambil nyanyi lagu India pula lagunya. Nah, ini tadi lagu ini belum launching, besok kami baru launching lagu berpasangan. Nanti boleh abang-abang dengan pasangannya nanti belajar lagunya, boleh dilihat di TikTok atau segala macam. Lagu Sakinah ini boleh di searching ke ke TikTok. Nah, itulah sedikit bekal, bukan bekal, saya juga masih perlu Pak, masih perlu belajar, karena menuju menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, keluarga yang betul-betul mendapat keredaan, mendapatkan berkah. Ini kan berkah. Nah, mendapatkan keberkahan itu memang butuh setiap harinya kita belajar, setiap harinya kita mengenal pasangan kita ini. Nah, agar kita itu betul-betul betul-betul matang kita dalam berumah tangga. Betul-betul istilahnya segala sesuatu urusan kalau memang sudah roda rumah tangganya betul, insya Allah kita itu bisa sampai kepada usia emas tadi, yaitu adalah mendapatkan predikat sakinah mawaddah warahmah. Ketika akhir untuk penutup, ketika abang-abang tadi, abang kakak tadi itu kesininya pakai motor, lihat posisi yang menyetir adalah laki-laki, yang dibonceng adalah perempuan. Lihat rodanya juga, roda depan dan roda belakang. Itu menyimpulkan juga pasangan kita. Yang mana yang mengomando dalam rumah tangga itu adalah suami kita, kemudian kita sebagai makmumnya, perempuannya sebagai makmumnya, itu adalah berputar. Ketika rodanya berputar, maka sampailah kita kepada tujuan sakinah mawaddah warahmah tadi, berputar. Kalau hanya rodanya satu saja mungkin agak kesulitan untuk berjalan, apalagi hanya roda depan, itu tidak bisa, harus diikuti dengan roda belakang. Kalau roda belakang mendorong, bang ayolah usaha, bang ayolah, masih mampu bang, coba aja bang, lakukan bang, insya Allah rezeki ada ya. Nah, berjalan berputar sampailah kita kepada sakinah mawaddah warahmah. Insya Allah. Satu lagi, ketika ijab kabul nanti jangan lupa sebelum kita itu bersalaman, maka yang laki-laki terlebih dulu menyentuh kening yang perempuan, bacakan apa? Inna anzalna. Kemudian pegang dadanya, baca alam. Kedua surat ini akan memberikan ketentraman kepada rumah tangga kita. Nah, bisa saja kita nanti lihat di medsos itu banyak sekali nasihat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Hanya ini yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan tutur kata saya yang salah atau gimana, atau menyinggung atau gimana, saya mohon maaf dan sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.